Kita bertemu lagi di acara Tanya Pak Ustadz. Kita bertemu dengan Ustadz Idrus dari Probolinggo. Langsung aja, nggak usah basa-basi. Ada pertanyaan Pak Ustadz. Ini ada suami istri yang sedang melakukan rumah tangga. Nah, di tengah-tengah perjalanan mereka ini bercerai. Nah, terus mereka ini pengen rujuk kembali. Itu gimana Pak Ustadz? Apa ujuk-ujuk langsung rujuk atau gimana dalam kehidupan Islam? Bukan dalam kehidupan Islam ya, dalam ajaran Islam. Iya, dalam ajaran Islam, sorry. Baik, kita lihat dulu konteks tolaknya dulu. Kalau memang tolak itu tolaknya tolak roj'i atau tolak bain, beda hukum soalnya. Kalau tolak roj'i, maka sang suami yang mentalak istrinya ketika pengen balik lagi tadi itu, boleh langsung balik tanpa akad baru. Kalau memang baliknya tadi perempuan atau si istri masih dalam masa iddah. Oke. Tapi kalau talaknya talak bain, yakni talak 3, maka ini harus istri maksudnya harus kawin dulu dengan orang lain, laki-laki lain, kemudian berhubungan suami istri. Ini perlu yang dicatat ini. Kalau kawin tok tidak berhubungan suami istri, tidak sah. Kawin berhubungan suami istri dengan istri yang kedua, terus cerai dengan suami yang kedua, iddah selesai, baru kembali ke suami yang pertama dengan akad yang baru. Nah, kembali kepada talak yang roj'i ya. Kalau talak roj'i, kok ingin kembali dalam masa iddah, itu boleh tanpa ada akad baru. Cara kembalinya ya, kalau di kita bahasanya dengan pelukan langsung tanpa ucapan juga boleh. Dipeluk sang istri, ridho dengan pelukan, tentunya dengan tanda-tanda mau loh ya. Ada harapan, oh masih ada timbul kasih sayang, rasa sayang, maka dengan pelukan, dengan ciuman, atau lebih dari itu, maka sudah termasuk sudah rujuk, walaupun dengan tanpa kata-kata, atau dengan kata-kata, ya terserah kata-katanya sang suami pilih mana. Dik, saya pengen balik, dik, saya pengen masih sayang sama sampean, pengen rujuk atau bagaimana. Pokok ada kata-kata yang menunjukkan bahwa dirinya kepingin kembali dengan istrinya. Tapi kalau kembalinya atau rujuknya tadi sudah selesai iddahnya sang istri, maka tidak bisa hanya dengan kata-kata, harus dengan akad yang baru sebagaimana talak 3 tadi itu. Oke. Kalau ini gimana? Gini Pak Ustadz, ada kasus, jadi dia itu dalam rumah tangga bertengkar. Nah, terus si suami ini dan istri ini pisah ranjang dalam beberapa bulan, sampai setahun lah katakanlah. Pokoknya bertengkar hebat. Gak ada kata-kata yang keluar dari suami itu, kamu tak talak, kamu tak pisah, kamu tak pegat. Gak ada kata-kata itu. Nah itu tiba-tiba pisah ranjang aja, beda rumah. Pokoknya gak kumpul lah dalam 1 tahun, udah bertahun-tahun. Itu gimana terus kayak gitu Ustaz? Nah kalau kejadiannya seperti itu, walaupun bisa ranjang lama 1 tahun tadi misalkan, ya tidak masalah kalau selagi tidak ada kata-kata yang terucap dari suami, kata-kata talak atau bahasa sederhananya itu bahasa cerai kan ya. Tapi di dalam ajaran itu, dalam kitab saya ingat itu, orang perempuan itu tidak boleh didiamkan selama 4 bulan maksimal. Kalau lebih dari itu? Nah, kalau lebih dari 4 bulan itu, maka si perempuan, si istri tadi itu boleh meminta penjelasan kepada suami bagaimana kelanjutan rumah tangga hubungan kita. Begitu. Kalau misalkan sama-sama diem, nah, nggak ada penjelasan, si perempuan juga nggak menjelaskan, si laki-laki juga nggak menjelaskan, itu kayak gimana kayak gitu? Ini ya dicatat ya, ini bukan kewajiban untuk meminta kejelasan, tapi haknya si istri. Oke. Untuk minta kejelasan gimana, karena lah bahasanya seorang istri itu paling gak tahan, permisi ya, kalau bahasa kita paling gak tahan untuk tidak berhubungan suami istri itu 4 bulan. Saya kalau kenyataannya di kehidupan masyarakat juga tidak tahu kan, memang orang perempuan beda-beda. Tapi yang saya sampaikan ini biasanya bahasa kitab seperti itu. 4 bulan punya hak untuk minta kejelasan kepada suami bagaimana kelanjutan hubungannya, kita lanjut apa kita pisah. Kalau masih diam-diaman sampai 1 tahun, 2 tahun si istri ya begitu-begitu saja, nerima saja,
ya nggak masalah, asal si laki-laki tidak ada kata-kata yang keluar tadi itu, kata-kata talak atau cerai. Meskipun tidak ada uang belanja buat istri katakanlah. Nah, di situ permasalahannya. Maka si istri tadi boleh menuntut kepada sang suami. Tapi lihat dulu, kan kadang seorang suami pegel lah bahasanya, marah kepada sang istri atas dasar apa dia marah dulu itu. Maka kadang-kalanya sang suami itu ada yang wajib, ada kalanya tidak wajib beri nafkah karena memang kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh istri, begitu. Oke, terima kasih penjelasannya Pak Ustadz. Kita ketemu di sesi selanjutnya di acara Tanya Pak Ustadz. Terima kasih Pak Ustadz atas waktunya. Oke. Kita bertemu kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.